Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejar KM1 Banyumas, dan kali ini edisi spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Indonesia ke-80 dan juga Latsar Klasikal, khususnya Agenda 1 UPT Baladiklat KKB Banyumas bekerja sama langsung dengan Koran Wijaya Kusuma loh teman-teman. Dan saat ini saya bersama Ibu Kasiter, Ibu Letkol teman-teman, jadi nggak sembarangan. Ibu Letkol Roro, boleh izin Bu nama lengkapnya nih biar teman-teman tahu nih. Oh ya, boleh Mbak, terima kasih Mbak. Saya Letkol CBA Kowat Roro, atau nama panggilan saya panjang RRC Harjani Estri Dwi Asmoro. Jadi nama ya Lengkap banget tuh. itu gelar dari kelahiran. Jadi sudah diterima kita dari mulai lahir. Jadi ya udah kita terima saja. Lah, yang gelar belakangnya harus kita raih dengan apa? Dengan belajar selama sekian tahun di Universitas Jenderal Sudirman yang kita cintai dan kita banggakan. Luar Ya. biasa, darah biru teman-teman. Oh. Letkol lagi, wah luar biasa. Dan khusus banget ini teman-teman karena kita lagi nuansanya Latsar yang ada di 8 titik ya di Indonesia berbarengan Agenda 1 Ibu. Pas banget, saya pengen sedikit tahu dan mungkin teman-teman Banyumas Lovers juga perlu tahu tentang wawasan kebangsaan nih Ibu nih. Dan kalau di Agenda 1 kan ada sikap perilaku bela negara. Kalau menurut Ibu, bela negara itu apa segitu pentingnya yang harus dipahami oleh warga negara termasuk CPNS? Oh ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan kegiatan bela negara memang sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, tidak hanya di CPNS yang hari ini kita laksanakan, tetapi seluruh komponen masyarakat. Kita harus bisa memberikan rasa cinta tanah air, bisa menggelorakan semangat kebangsaan kita, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan juga tentunya kita harus bisa mewarisi semangat perjuangan dari para pendahulu kita. Seperti kita flashback ke belakang Mbak, bahwa negara ini diraih bukan diberikan atau hadiah oleh negara lain, akan tetapi kita harus berjuang. Rakyat kita dulu, para pendahulu kita berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya dengan harta, nyawa, dan bahkan tumpahan darah mereka yang sekarang mungkin beliau-beliau ini sudah tidak menikmati lagi. Kita selaku generasi muda yang selalu menikmati dan harus kita teruskan, harus kita pertahankan sampai Indonesia tetap tegak kokoh berdiri. Gitu Mbak. Itu yang dimaksud NKRI harga mati. Gitu, NKRI harga mati. Dan izin Ibu nih, bela negara kan dalam perspektif ini kadang ada dikaitkan sama wawasan kebangsaan. Hubungannya apa sih nih wawasan kebangsaan bela negara gitu loh? Oh gitu, iya Mbak, terima kasih. Wawasan kebangsaan itu cara memandang kita kepada negara kita, baik ideologi, politik, sosial, dan kebudayaan. Jadi semuanya kita lihat dari semua sisi, bagaimana rasa kebanggaan kita kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Dengan adanya keragaman bahasa, suku, agama, akan tapi menjadi satu kesatuan yang menjadikan kita menjadi suatu kekuatan yang tentunya tetap negara ini tetap kita pertahankan sampai dengan itu tadi NKRI harga mati Mbak. Luar biasa. Dan kalau ini Bu, bela negara kan sering dipahami sebatas angkat senjata. Ini kayaknya tugasnya tentara deh gitu kan Ya, gitu. betul-betul. Malam gitu ya ngomongin bela negara nih. Ya. Sebenarnya apa sih bentuk bela negara untuk yang non militer, untuk kita-kita nih Bu yang bukan tentara, yang bisa kita lakukan wujud bela negaranya? Ya, bela negara itu tidak hanya di kita saja TNI yang notabene angkat senjata untuk memerangi musuh masuk ke negara kita. Akan tetapi bela negara itu dari seluruh komponen masyarakat, semua profesi, baik pedagang, karyawan, PNS, TNI, Polri, dokter, dan sebagainya, sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jadi bagaimana kita menjalankan profesi kita sesuai dengan profesi kita, yang tentunya membela bangsa dan negara ini. Contoh seperti mungkin Mbak di lingkungan PNS, bagaimana kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga di sekitar kita agar kita bisa menyiapkan generasi yang kuat, tangguh, dan tentunya bisa berkibar di kancah nasional. Itu seperti itu.
Jadi nggak perlu ya kita Angkat harus senjata. ikut-ikutan pegang pistol gitu-gitu, nggak Tidak, perlu. Jadi sesuai diri fungsi baik. kita masing-masing, sesuai bidang kita masing-masing. Memberikan Jadilah yang pedagang, terbaik gitu ya. iya, jadilah pedagang-pedagang yang baik. Mungkin era sekarang yang tadinya jualan mungkin pakai pengawet dan sebagainya, udahlah pakai yang natural saja. Karena apa, bahaya untuk kelanjutan anak-anak kita. Oh gitu tuh. Contohnya seperti itu. Contohnya ringan gitu, bener. Pelajar mahasiswa juga harus belajar dengan rajin, giat, belajar dan berlatih untuk apa? Untuk mencapai cita-cita. Jangan hanya ya sekarang kan zamannya zaman gadget ya, jadi kita hanya main game dan sebagainya, tetapi tidak pernah diperangkapkan dengan yang senyatanya, hanya di angan-angan saja, hanya di mainan, tetapi harus kita aplikasikan bagaimana kita menjadi generasi yang tangguh, kuat, yang bisa tanding di kancah nasional dan internasional. Gitu, Mbak. Coba teman-teman nggak seribet itu harus ikut perang kok ya, nggak seseru itu. Jadi versi terbaik itu sudah bagian dari bela negara ya, Bro Roy. Iya, Dan bagaimana konsep bela negara diterapkan di lingkungan atau instansi pemerintah atau masyarakat kita ini, Bu, biar tidak hanya sekedar teori gitu, tapi bisa kita praktekkan sehari-hari gitu. Mungkin gini, Mbak, terkait dengan bela negara yang dikaitkan di instansi kita. Contoh, setiap kita mau berangkat kantor, apel jam 7 ya kita laksanakan jam 7. Jangan sampai kita berangkat lebih dari jam itu. Namanya aja bela negara kita. Nah, harus yang terbaik. Iya. Berangkat jam 7, apel jam 7, setelah itu kita bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan aturan kita tegakkan. Waktunya kita istirahat, waktunya kita pulang, kita kembali. Lah itulah rutinitas selama kita melaksanakan kegiatan di kantor maupun pada saat kita kembali kepada keluarga. Kepada keluarga ya udah kita kembali kepada keluarga, tentunya kita selalu berinteraksi dengan anak, bagaimana kegiatan di sekolah, bagaimana istri bekerja dan sebagainya agar komunikasi tetap berjalan dan kita tentunya bisa kuat di keluarga, lebih besarnya akan kuat secara nasional atau berbangsa itu gitu, Mbak. Luar biasa. Nah, jadi ringan kan teman-teman bela negara, nggak bayangannya serem kayak mau perang gitu. Yang terakhir nih Bro, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman Banyumas Lover tentang bela negara dan wawasan kebangsaan biar kita itu tetap cinta tanah air. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang di Banyumas Raya, ya, di Banyumas Lover. Saya menitip pesan bahwa bela negara bukan hanya mengangkat senjata, tetapi laksanakan sesuai dengan profesi Anda atau kalian semua. Tentunya di semua lini kita bisa membela sesuai dengan fungsi kita, tidak hanya di sektor kita selaku TNI, akan tetapi mungkin di bidang-bidang yang lain. Dan tentunya kita juga saling menghargai antar profesi yang lain. Jadi tidak apa ya, tidak cenderung untuk membuat ya tidak apa saling menyalahkan dan sebagainya. Ayo kita bersatu untuk negeri kita tercinta, Indonesia semakin jaya. Semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan teman-teman, itu tadi tentang bela negara dan wawasan kebangsaan yang ringan tapi harusnya mengena buat teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dadah dulu. Dadah. Terus semangat. Tetap semangat. Iya.